Tiga arai spiritual teratai iblis pembantaian berkilauan dengan kecemerlangan yang menyilaukan saat mereka melayang di sekitar Muchen. Fluktuasi energi spiritual seperti gelombang terpancar dari mereka, secara tak terduga meremas sebagian besar kabut spiritual seperti lem di sekitarnya hingga tersebar terpisah. Pada saat ini, Muchen tampaknya memiliki area yang diukir khusus untuknya sendiri oleh tiga arai spiritual yang membantunya melawan arai spiritual pengikat surga. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang hadir di luar surga mengikat spiritual arai tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Siapa yang mengira bahwa Muchen benar-benar dapat mengatur tiga spiritual arai yang memiliki kekuatan yang cukup kuat dengan cara yang sangat cepat? Sambil menatap tajam ke arah Muchen, yang berada di bawah perlindungan tiga arai spiritual teratai iblis pembantai, Xiao Huang akhirnya berkata setelah beberapa saat sambil mencibir, "Ya, apakah menurutmu kau akan mampu melawan arai spiritual pengikat surgaku dengan tiga arai spiritualmu? Mungkinkah kau begitu naif untuk percaya bahwa kau akan mampu mengandalkan kuantitas untuk melengkapi perbedaan peringkat di antara arai spiritual kita?" Meskipun gerakan Muchen agak tidak terduga oleh Xiao Huang, itu tidak membuatnya merasa gugup. Bagaimanapun, meskipun tiga arai spiritual teratai iblis pembantai cukup kuat, dia dapat merasakan bahwa mereka belum mencapai ranah arai spiritual peringkat 5. Jika Muchen percaya bahwa dia akan dapat menghancurkan diagram kombinasi peringkat 5-nya begitu saja, dia benar-benar akan terlibat dalam fantasi. Bagaimana orang bisa tahu tanpa mencobanya? Jawab Muchen sambil tersenyum tipis, sementara bayangan tajam dengan cepat mengembun di dalam pupil hitamnya. Oh, benarkah? Sambil menatap Muchen, Xiao Huang tiba-tiba mengubah segel tangannya, yang langsung menyebabkan cahaya spiritual mekar dari arai spiritual raksasa itu. Pada saat berikutnya, ular-ular raksasa yang terbentuk dari energi spiritual dengan cepat mengembun darinya, dengan jumlah yang mendekati 10 kali lipat dari jumlah yang sebelumnya terbentuk. Begitu muncul, ular-ular raksasa yang terbentuk dari energi spiritual itu langsung membuka rahang raksasa mereka saat mereka mulai melahap energi spiritual yang ada di tiga arai spiritual teratai iblis pembantai yang disusun oleh Muchen. Jelas, dia telah berencana untuk melahap semua energi spiritual di dalam arai spiritual Muchen agar mereka kehilangan dukungan energi spiritual. Dengan cara ini, arai spiritual tersebut akan menghilang dan berhamburan, tidak peduli seberapa kuat atau hebatnya mereka. Melihat ini, Muchen mengulurkan jarinya dan mengetuk ringan ruang di depannya. Tiga arai spiritual teratai setan pembantaian mulai berputar. Saat teratai setan hitam berputar, fluktuasi energi spiritual yang luar biasa merajalela langsung menyapu. "Pergi!" Raungan pelan tiba-tiba terdengar dari mulut Muchen, sebelum teratai hitam di dalam tiga arai spiritual teratai iblis pembantai berubah menjadi sinar cahaya hitam dan melesat keluar. Mereka tidak melesat langsung ke satu lokasi, melainkan terbagi menjadi tiga arah. Meskipun ada cahaya spiritual yang terang dan gemilang di ketiga arah ini, dengan mengandalkan mata hatinya, Muchen mampu merasakan kekosongan yang ada di sana di bawah kecemerlangan ini. Jelas, Xiao Huang sengaja mencoba menyembunyikan sesuatu. Jika Muchen menebak dengan benar, ketiga titik itu seharusnya berada di area pusat arai spiritual pengikat surga. Namun, seharusnya hanya ada satu area pusat arai spiritual. Namun, dari kelihatannya, sekarang ada tiga. Jelas, ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan sengaja oleh Xiao Huang, mencoba menggunakan metode seperti itu untuk menyesatkan penyelidikan orang lain terhadap arai spiritualnya. Menjadi nyata atau palsu adalah hal tersulit untuk dilakukan dengan benar. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa ketiga titik yang diduga sebagai area pusat itu semuanya telah berhasil diselidiki oleh Muchen. Meskipun Muchen tidak dapat membedakan di mana area pusat yang sebenarnya berada, itu tidak menjadi masalah karena Muchen telah melancarkan serangannya ke setiap titik itu. Melihat ini, wajah Xiao Huang langsung berubah, dengan keterkejutan dan keheranan terpancar di kedalaman matanya. Muchen ini memang sulit dihadapi. Dia benar-benar telah menemukan area pusat dari Heaven Binding Spiritual Array yang telah lama kusembunyikan. Keadaan mata hati memang sangat tangguh. Namun, ingin menghancurkan area pusat susunanku tidak semudah yang kau kira. Saat ekspresi gelap memenuhi wajah Xiao Huang, dia melambaikan lengan bajunya, hanya untuk ular-ular raksasa yang terbentuk dari energi spiritual melolong satu demi satu dari dalam. Berlari dengan kecepatan kilat, mereka menghantam keras cahaya dari sinar yang dibentuk oleh teratai hitam. Gelombang kejut energi spiritual yang merajalela menyapu bersih. Menghadapi hantaman dari ular raksasa yang terbentuk dari energi spiritual, kecepatan sinar cahaya yang terbentuk dari teratai hitam segera menjadi lebih lambat, dengan energi spiritual yang ada di dalamnya dengan cepat mencair. Meskipun teratai ganda dari arai spiritual teratai iblis pembantaian itu tangguh, dibandingkan dengan arai spiritual pengikat surga, diagram kombinasi peringkat 5, masih ada beberapa perbedaan yang ada.
Sambil menatap dengan tenang ke arah teratai hitam, yang tidak berusaha keras untuk maju, kilatan samar melintas di mata Mu Chen, sebelum tiba-tiba mengepalkan tangannya. Saat suaranya terdengar pelan, pola retakan kecil yang bersinar langsung muncul di permukaan keenam teratai, sebelum membesar dan bertambah banyak. Akhirnya, setelah mencapai batasnya, teratai-teratai itu meledak dengan dahsyat di bawah cahaya menyilaukan yang bersinar dari dalam. Gelombang kejut bagaikan badai menyapu, seketika menghancurkan setiap ular raksasa yang terbentuk dari energi spiritual di sepanjang jalan. Melihat tontonan ini, tatapan Xiao Huang menjadi semakin gelap, sementara amarah dan kemarahan muncul di matanya. Apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa Heaven Binding Spiritual Array milikku semudah itu untuk ditangani? Hancurkan aku! Serangan Mu Chen yang sangat agresif adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh Xiao Huang. Jika Mu Chen benar-benar menghancurkan area pusat array spiritualnya, area itu akan mengalami kerusakan parah hingga ke titik di mana keruntuhan mungkin terjadi. Oleh karena itu, pada saat ini, dia tidak dapat terus bersikap tenang dan terkendali lagi. Dengan cepat mengubah segel tangannya, ular-ular raksasa yang terbentuk dari energi spiritual itu tiba-tiba menyatu, sebelum berubah menjadi 3 cakram ular raksasa. Saat cahaya spiritual berkembang, fluktuasi yang kuat mulai terpancar dari mereka. Menimbulkan gelombang kejut yang menakutkan, teratai yang meledak itu dengan ganas menghantam 3 cakram ular raksasa. Badai energi spiritual menerjang, energi spiritual yang terkandung di dalamnya mendatangkan malapetaka dan kerusakan hingga menyebabkan seluruh puncak gunung bergetar pelan. Energi kuat yang hadir dari kedua sisi saling bertabrakan dengan keras. Pada saat ini, ekspresi serius muncul di wajah tampan Mu Chen. Energi spiritual hitam dan putih yang menyatu satu sama lain menyembur dari tubuhnya seperti banjir, sebelum menyapu ke arah titik-titik tabrakan dengan cara seperti gelombang, mencoba menghancurkan cakram ular raksasa yang menghalangi jalan teratai hitamnya yang meledak. Pada saat ini, Xiao Huang sudah berdiri, ekspresi dingin dan gelap tergantung di wajahnya, sementara kilatan dingin berkilauan di matanya saat dia menatap tepat ke sosok Mu Chen. Dengan sebuah pikiran, suara-suara yang mencengangkan meletus dari susunan spiritual pengikat surga, hanya untuk kabut spiritual yang pekat yang ada di dalam seluruh array itu untuk menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyembur langsung ke arah Mu Chen. Dia ingin mengaktifkan seluruh kekuatan susunan spiritual pengikat surga untuk menekan Mu Chen. Saat seluruh kekuatan susunan spiritual pengikat surga mulai menyapu ke arah Mu Chen, semua orang dapat melihat bahwa serangan dari teratai hitam tidak mampu mencapai sasaran. Bahkan, menghadapi tekanan energi spiritual yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi serta menekannya, mereka dikirim mundur kembali secara berurutan. Beberapa orang mulai mendesah dengan penyesalan. Meskipun Mu Chen telah mengatur 3 array spiritual yang sangat kuat, dari kelihatannya, dia masih tidak mampu melawan array spiritual pengikat surga milik Xiao Huang. Wajah Su Huang dan yang lainnya dipenuhi ekspresi serius, mata mereka dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Mata indah Luoli terkunci pada konfrontasi yang terjadi di dalam spiritual array, sebelum matanya mulai berbinar samar. Mu Chen tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Melihat kejadian ini, Wu Yingning berkata sambil menggigit bibirnya. Mata Wu Ling menyipit saat dia menatap ke dalam array spiritual. Setelah merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya, meskipun dia tidak mengatakan apapun. Serangan dari teratai hitam akhirnya ditekan oleh energi spiritual yang tak terbatas, sebelum akhirnya dipaksa meledak dengan cara yang luar biasa. Getaran hebat mengguncang tubuh Mu Chen pada saat yang sama saat dia buru-buru mundur selusin langkah, dengan sedikit tanda-tanda energi spiritualnya menjadi kacau. Sepertinya kau memang naif menggunakan kemampuan kecil ini untuk melawan Heaven Binding Spiritual Array milikku. Melihat ini, Xiao Huang tidak dapat menahan diri untuk mencibir, sementara secercah kepuasan mengalir keluar dari hatinya. Ah, benarkah? Mendengar ini, Mu Chen mengangkat kepalanya dan tertawa, senyumnya tampak agak aneh. Tepat saat senyum Mu Chen muncul, cahaya cemerlang tiba-tiba muncul di wilayah itu. Saat semua orang melihat ke atas, mereka dapat melihat spiritual array berukuran sekitar selusin meter muncul dari dalam. Jajaran spiritual array ini tidak tinggi. Namun, yang berbeda adalah jumlah mereka yang sangat besar. Dengan cepat menyelimuti, mereka tampak membentuk penjara berskala kecil, membungkus energi spiritual yang tak terbatas di dalam Heaven Binding Spiritual Array. Kabut di dalam susunan spiritual pengikat surga telah menghilang dengan cepat. Sejumlah besar spiritual array berskala kecil sebenarnya telah menyegel energi spiritual dari Heaven Binding Spiritual Array. Sungguh metode yang bagus. Mata para petarung yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertarungan dahsyat itu dari luar berbinar-binar sambil tidak kuasa menahan teriakan keheranan. 3 array spiritual teratai iblis pembantai yang disusun Mu Chen tampaknya hanya pengalih perhatian.
Dia sengaja memancing Xiao Huang untuk menggunakan energi spiritual arai spiritual pengikat surga untuk mengepung dan menjebaknya, sambil menyusun arai spiritual berskala kecil itu dalam kegelapan. Arai itu tidak memiliki banyak kekuatan, dan tidak akan menghasilkan banyak kerusakan jika digunakan untuk melancarkan serangan. Namun, Mu Chen telah menggunakannya dengan cara yang cerdik. Alih-alih menggunakannya untuk menyerang, dia secara ajaib menggunakannya sebagai penjara, yang mengunci energi spiritual di dalamnya. Keterkejutan tampak di wajah Xiao Huang saat ia melihat pemandangan di hadapannya, dengan teror bahkan muncul di matanya. Namun, ia segera mendapatkan kembali kejernihannya, sebelum menggertakkan giginya dengan keras sambil menggeram dingin. Ya, apakah kau pikir kau dapat memisahkan dan menghilangkan energi spiritual dalam susunanku? Kau hanya melakukan upaya yang sia-sia. Dengan lambaian lengan bajunya, energi spiritual yang terperangkap langsung merajalela, menyerbu dengan gila-gilaan ke arah arai spiritual berskala kecil itu. Di bawah hantaman yang merajalela, arai spiritual berskala kecil itu mulai goyah dengan cepat di ambang kehancuran. Jelas, mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Haha. Melihat ini, Mu Chen sama sekali tidak melawan. Sebaliknya, dia tertawa kecil sebagai tanggapan. Sambil menatap Xiao Huang, dia berkata, "Ya, aku tidak pernah berencana untuk menghancurkan susunanmu dengan cara seperti itu. Namun, kamu mungkin telah mengabaikan sesuatu saat merawatku." Sembari berbicara, Mu Chen mengulurkan jarinya dan mengetuk pelan ke arah kedalaman spiritual arai. Melihat ini, Xiao Huang tampak memikirkan sesuatu, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Dia buru-buru menoleh, sebelum seluruh tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Itu karena kabut spiritual tebal yang awalnya ada di kedalaman arai spiritualnya tiba-tiba menipis. Saat ini terjadi, sosok seorang gadis yang sangat cantik mengenakan baju perang emas dengan tombak perang emas di tangannya mulai perlahan menjadi jelas. Namun, pada saat ini, ekspresi dingin yang membuat jantung orang berdebar-debar telah menutupi seluruh wajah yang dapat menyebabkan kehancuran negara. Itu Wen Qingxuan. Ketika sosok cantik Wen Qingxuan muncul di dalam spiritual arai, suara-suara berisik langsung terdengar di seluruh wilayah. Pandangan semua orang tertuju, hanya untuk melihat apa yang tampak seperti garis-garis energi spiritual yang bersinar melilit tubuhnya. Garis-garis yang bersinar itu tampaknya mengikatnya, menyebabkan dia tidak dapat melepaskan diri. Akan tetapi, pada saat ini juga, garis-garis spiritual bercahaya yang awalnya bersinar sangat terang telah menjadi jauh lebih lemah dan redup. Di belakang Wen Qingxuan ada selusin sosok lain, semuanya tampak seperti gadis muda yang manis dan cantik. Jelas, mereka adalah anggota kelompok Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Tatapan mata tertuju pada tubuh Wen Qingxuan. Ketika semua orang menyadari garis-garis energi spiritual yang bersinar sangat lemah, gelombang keterkejutan tiba-tiba menyembur dari hati mereka, sebelum langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah Mu Chen. Baru pada saat itulah mereka menyadari apa sebenarnya rencana Mu Chen. Dia sebenarnya telah membuat Mu Chen sengaja menggunakan semua metode itu untuk memaksa Xiao Huang mengaktifkan seluruh kekuatan spiritual arainya untuk menghadapinya. Itu karena bukan hanya dia saja yang terjebak dalam spiritual arai, Wen Qingxuan dan yang lainnya dari Myriad Phoenix Spiritual Academy juga terjebak di dalamnya. Jelas, Xiao Huang ingin menjebak Wen Qingxuan. Untuk mencapainya, ia harus mengeluarkan sejumlah besar energi untuk menekannya. Namun, dengan kekuatan yang dipaksakan untuk digunakan untuk menghadapi Mu Chen, tidak dapat dihindari bahwa Xiao Huang tidak akan dapat menjaga Wen Qingxuan. Hal ini telah menyebabkan ikatan di sekitar Wen Qingxuan menjadi lemah. Orang macam apa Wen Qingxuan? Mantan nomor 1 dalam peringkat poin, dan sekarang peringkat 3. Kekuatan yang dimilikinya berada pada level yang bahkan nomor 1 dalam peringkat, Jishuan tidak akan berani mengabaikannya sedikit pun. Kali ini, alasan utama mengapa dia bisa terjebak adalah karena rencana Xiao Huang untuk menggunakan anggota kelompoknya untuk mengikatnya. Jika tidak ada seorang pun yang akan percaya bahwa Xiao Huang benar-benar akan mampu menghadapi Wen Qingxuan sendirian. Oleh karena itu, begitu Wen Qingxuan berhasil keluar dari formasi, situasi yang dihadapi Xiao Huang selanjutnya pasti akan sangat tragis. Jelas, sejak awal, Mu Chen sudah mempunyai rencana seperti itu. Bajingan! Secerca amarah sekaligus ketakutan yang menggetarkan hati akhirnya menyembur dari wajah Xiao Huang yang dingin dan acuh tak acuh. Langkah Mu Chen ini benar-benar agak kejam, seakan-akan menghancurkan seluruh pijakannya dalam sekejap. Dia tampaknya dapat dengan jelas merasakan tatapan dingin yang terpancar dari mata indah Wen Qingxuan. Jelas, kebencian Wen Qingxuan terhadapnya sama sekali tidak lemah. Merasa demikian, Xiao Huang menatap tajam ke arah Mu Chen, lalu buru-buru mengganti segel tangannya,
ingin mengaktifkan kekuatan Heaven Binding Array untuk menjebak Wen Qingxuan sekali lagi. Lagi pula, dibandingkan dengan dirinya, lebih mudah menghadapi Mu Chen. Namun, saat ini, sebagian besar energi spiritual dari array spiritualnya telah terperangkap oleh array spiritual yang diatur oleh Mu Chen. Meskipun mereka babak belur hingga hampir runtuh, Xiao Huang tidak dapat langsung menghancurkannya. Saat Xiao Huang dengan tergesa-gesa mengaktifkan energi spiritualnya, Wen Qingxuan melemparkan tatapan dingin ke arahnya dengan matanya yang indah. Pada saat berikutnya, dengan gerakan sosoknya yang menggetarkan jiwa, cahaya keemasan yang terang dan gemilang mulai bersemi, sementara teriakan burung phoenix yang jelas tampaknya bergema di cakrawala dari dalam tubuhnya. Saat cahaya keemasan bersemi, garis-garis keemasan seperti ular yang ada di sekitar sosok Wen Qingxuan yang memikat mulai menghilang dengan cepat. Melihat ini, wajah Xiao Huang langsung menjadi sangat jelek, sebelum buru-buru mengubah segel tangannya. Pada saat berikutnya, energi spiritual yang terperangkap dalam array spiritual Mu Chen mulai tumbuh lebih liar saat mereka menghantam dalam penjara mereka. Pada saat ini, Xiao Huang perlu mengaktifkan kekuatan array spiritualnya sekali lagi. Namun, setelah berpisah dan menjebak energi spiritual dari Heaven Binding Array dengan susah payah, bagaimana mungkin Mu Chen membiarkan Xiao Huang memadatkan kembali kekuatan spiritual array-nya dengan mudah? Sambil mencibir, Mu Chen mengaktifkan spiritual array-nya, berusaha sekuat tenaga untuk mengulur waktu. Hanya dengan melakukan itu dia akan dapat membiarkan Wen Qingxuan dengan lancar melepaskan diri dari ikatannya. Dengan dua orang yang mengaktifkan kekuatan array spiritual masing-masing, mereka menemui jalan buntu untuk beberapa saat. Di bawah kebuntuan ini, wajah Xiao Huang menjadi semakin jelek. Xiao Huang. Saat garis-garis energi spiritual yang bersinar di sekitar tubuh Wen Qingxuan makin menipis, Xiao Huang akhirnya mencapai batasnya, menyebabkan dia mengeluarkan raungan pelan. Mendengar raungan rendah itu, kilatan dingin langsung terpancar di mata Xiao Huang yang tampak dingin dan garang di sampingnya. Mengepalkan tangannya, busur tanduk berwarna merah menyala muncul di tangannya. Seketika mengokangnya, dia mengarahkan anak panah langsung ke arah Mu Chen. Saat api mulai membumbung di ujung anak panah, fluktuasi yang sangat ganas dan panas mulai terpancar darinya, menyebabkannya tampak seolah-olah ingin menghancurkan ruang di hadapan mereka. Namun, tanpa menunggu Xiao Huang menarik busurnya, cahaya pedang yang sangat ganas tiba-tiba melesat ke langit. Pada saat berikutnya, sebuah pedang bayangan terbentuk dari cahaya pedang, menebas dengan ganas tepat di kepala Xiao Huang. Saat pedang bayangan itu menebas, bahkan udara di bawahnya pun terbelah menjadi dua. Merasakan ketajaman dan ketajaman yang tak dapat dihalangi, wajah semua orang langsung berubah. Mata Xiao Huang sedikit menyipit saat sosoknya mundur. Memiringkan ujung anak panah secara horizontal, dia mengendurkan jari-jarinya, langsung melepaskan anak panah bayangan merah menyala yang melolong. Saat energi spiritual yang merajalela menyelimuti tubuhnya, ia menghancurkan udara saat melesat. Saat pedang bayangan menghantam keras anak panah bayangan, gelombang kejut yang dahsyat langsung meledak, dengan puncak gunung di sekitarnya terguncang hingga hampir runtuh. Di tanah, retakan dalam diukir di bumi di bawah oleh aura pedang yang berkembang. Saat kedua serangan itu berangsur-angsur menghilang, ekspresi gelap muncul di wajah Xiao Huang saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat gadis muda yang sangat cantik yang berdiri tidak jauh di udara. Pada saat ini, pedang panjang yang beriak dengan cahaya hadir di tangannya, sementara bayangan dingin muncul di dalam sepasang pupil sedingin es saat mereka menguncinya. Aturan sebelumnya tidak memperbolehkan Anda mengambil tindakan. Kau tidak punya kualifikasi untuk peduli apakah aku akan bertindak atau tidak, jawab Xiao Huang sambil mencibir. Tatapannya dipenuhi dengan niat jahat saat dia menatap Luoli. Meskipun Luoli memiliki penampilan yang sangat cantik, sesuatu yang akan membuat hati sebagian besar pria tergerak, Xiao Huang tetap tidak peduli padanya. Sebaliknya, tangannya mencengkeram erat busur tanduk banteng merah menyala di tangannya. Api mulai berkumpul di tubuhnya saat fluktuasi energi spiritual yang sangat panas terpancar darinya. Jelas, busur tanduk banteng merah menyala ini adalah artefak spiritual yang cukup kuat. Menatapnya dengan tatapan acuh tak acuh, Luoli tidak memilih untuk menjawab. Perlahan mengangkat pedang Dewa Luo di tangannya, fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat mulai perlahan menyapu. Pola beriak seperti air mulai muncul di tubuh pedang Dewa Luo, sementara aura pedang mengembun di tepinya, memanjang dan menyusut tanpa batas. Semua orang bisa merasakan fluktuasi dahsyat yang terpancar dari tubuh Luoli. Menghadapinya, wajah beberapa ahli tak bisa menahan perubahan saat mereka menatap Luoli dengan kaget. Pada saat ini, mereka bisa merasakan aura bahaya yang kuat terpancar dari tubuh Luoli. Pada saat ini, Xiao Huang juga tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan wajahnya saat dia menggenggam erat busur merah menyala raksasa di tangannya.
Urat-urat hijau mulai menggeliat di sepanjang lengannya saat dia menatap Luoli dengan erat. Namun, pada akhirnya, dia tidak mengambil tindakan, karena dia bisa merasakan ancaman besar yang datang dari Luoli. Gadis muda di hadapannya tidak hanya memiliki penampilan yang sangat cantik, kekuatannya juga sama mengerikannya. Benar-benar layak untuk Ratu Luo. Di puncak gunung di kejauhan, Wuling menatap lekat-lekat sosok Luoli yang anggun saat berbicara, ekspresi kekaguman muncul di wajahnya yang tampak lembut. Pada saat ini, bahkan dia samar-samar bisa merasakan sakit yang menusuk di kulitnya, yang disebabkan oleh aura pedang yang tak tertandingi yang diam-diam berkeliaran darinya. Dia sangat tangguh, jikata Wu Yingning sambil mencondongkan mulut kecilnya ke samping. Meskipun dia memiliki karakter yang angkuh dan sombong, menghadapi sosok yang luar biasa seperti Luoli, tidak dapat dihindari bahwa dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Haha. Di titik akhir jalan spiritual, jika bukan karena dia sengaja mengincar Jishuan, Wen Qingxuan mungkin tidak akan bisa mendapatkan kejuaraan, jikata Wuling sambil tersenyum. Dia gadis yang sangat berbakat. Di masa depan, bahkan di dunia 1000 besar, kemegahannya akan terpancar jauh dan luas. Orang itu, Mu Chen benar-benar beruntung dengan wanita. Saat dia mengakhiri kata-katanya, bahkan dengan karakter Wuling, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Bagaimanapun, gadis-gadis seperti Luoli dan Wen Qingxuan sejujurnya terlalu luar biasa. Seekor kata tidak selalu bisa memakan daging angsa, dengus Wu Yingning pelan sambil tidak sedikit pun memedulikan wajah Mu Chen. Mu Chen bukan kodok. Wuling berkata sambil tersenyum. Melihat sosok kurus yang berdiri di dalam susunan pengikat surga, dia bergumam, bagaimana mungkin seseorang yang mampu menimbulkan rasa takut dan ngeri pada Jishuan bisa menjadi orang normal? Haha, ini benar-benar menarik. Ketika dua orang yang sama sekali tidak bisa saling menoleransi itu bertemu lagi, siapa tahu siapa yang akan bisa tertawa di akhir. Orang itu, Jishuan adalah orang yang tidak enak diajak berurusan. Dahi Wuling sedikit berkerut saat dia berbicara tentang Jishuan, dengan kesungguhan yang jarang terlihat, serta rasa takut muncul di wajahnya yang tampak halus. Energi spiritual yang tak tertandingi merajalela mendatangkan malapetaka di dalam susunan pengikat surga, menyebabkan semakin banyak retakan muncul pada spiritual array skala kecil, karena serangan yang meningkat. Karena peringkatnya cukup rendah, dihadapkan pada gelombang kejut energi spiritual yang merajalela, spiritual array skala kecil tidak dapat bertahan lebih lama. Mu Chen memahami hal ini dengan jelas. Oleh karena itu, ia memiliki rencana yang sangat sederhana, yaitu berusaha sekuat tenaga untuk bertahan selama mungkin agar Wen Qingxuan dan yang lainnya dapat melepaskan diri dari ikatan mereka dengan lancar. Beristirahatlah untukku. Ekspresi jahat muncul di wajah Xiao Huang. Dengan perubahan segel tangannya, raungan keras terdengar dari mulutnya, bergemuruh seperti guntur. Energi spiritual yang merajalela menyembur keluar seperti harimau ganas yang meninggalkan gunung, sesuatu yang tidak dapat lagi ditahan oleh array spiritual berskala kecil. Dengan ledakan terakhir, mereka dipaksa untuk meledak terpisah. Seketika, energi spiritual yang sangat besar menyapu seperti tsunami, sebelum mengembun bersama sekali lagi. Badai mulai bergejolak sekali lagi di dalam susunan pengikat surgawi saat energi spiritual yang menakutkan mulai mengembun bersama. Menghadapi hal ini, bahkan Mu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak bersikap serius. Diagram kombinasi peringkat 5 tidak mudah untuk dihadapi. Namun, beruntunglah dia telah mencapai tujuannya. Sambil mengangkat kepalanya, Mu Chen menatap ke kedalaman Heaven Binding Array untuk melihat Wen Qingxuan, dengan ekspresi dingin di wajah cantiknya saat dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok. Sambil memegang tombak perang emasnya, dia melangkah maju dengan berat. Saat cahaya keemasan menyapu, garis-garis energi spiritual yang bersinar di sekitar sosoknya yang memikat langsung meleleh sepenuhnya. Saat garis-garis energi spiritual yang bersinar menghilang, fluktuasi energi spiritual yang terpancar dari Wen Qingxuan langsung meningkat drastis. Sambil mengulurkan telapak tangannya, dia menepuk dengan kecepatan kilat ke arah Pin Er, Leer dan gadis-gadis lain yang hadir di belakangnya. Saat angin kencang menghantam tubuh mereka, cahaya keemasan bersinar, menghancurkan garis-garis bercahaya yang ada di sekitar sosok mereka yang memikat. Lebih jauh lagi, kekuatan dari pukulannya juga telah membuat mereka terbang, melesat keluar dari radius batas spiritual array. Melihat ini, wajah Xiao Huang langsung berubah gelap, sebelum melotot tajam ke arah Mu Chen. Saat kilatan mengerikan melintas di matanya, dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan semua energi spiritual yang merajalela yang akan menjebak Wen Qingxuan lagi berkumpul bersama. Berubah menjadi selusin ular raksasa yang terbentuk dari energi spiritual, mereka dengan cepat melesat ke arah Mu Chen dengan kecepatan kilat. Karena Wen Qingxuan telah berhasil menembus ikatannya,
Mari kita tangkap Mu Chen dan jadikan dia sandera. Melihat Xiao Huang telah mengubah targetnya kepadanya, mata Mu Chen langsung menyipit. Dengan mengepalkan tangannya, tombak iblis naga pemakan muncul dalam sekejap. Dengan goyangan tubuhnya, tombak itu melesat keluar dengan dahsyat. Saat berubah menjadi naga iblis, tombak itu menghantam ular-ular raksasa yang datang. Energi spiritual yang mengagumkan mendatangkan malapetaka saat mereka menyapu seperti badai. Naga iblis yang berubah dari tombak iblis naga pemakan terlempar kembali, berubah kembali ke bentuk tombaknya saat kembali ke Mu Chen. Mengulurkan tangannya untuk meraihnya, getaran hebat mengguncang Mu Chen, menyebabkannya terlempar kembali. Dalam gerakan Xiao Huang yang ganas ini, dia tampaknya telah mengaktifkan seluruh kekuatan Heaven Binding Array miliknya. Dalam konfrontasi langsung, bahkan Mu Chen dipaksa untuk berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Saat Mu Chen membalas, sebelum dia bisa menstabilkan dirinya secara paksa, aroma harum yang lembut menguar dari punggungnya, sebelum dia merasakan tangan lembut tak bertulang seperti batu giok menekan punggungnya, membantunya sepenuhnya bertahan terhadap hantaman yang telah membuatnya terpental. Sambil menoleh, dia segera menyadari wajah cantik Wen Qingxuan yang mampu menyebabkan kehancuran negara. Sambil mengangkat bahu tak berdaya, dia berkata, ini sepertinya tidak benar. Jelas aku, sang pahlawan, menyelamatkan kecantikan. Bagaimana perannya berubah? Mendengar itu, Wen Qingxuan tak kuasa menahan senyum di wajahnya yang sedingin es saat ia menatap Mu Chen. Namun, dibandingkan dengan kesombongan dan keangkuhan yang biasanya ada, itu tergantikan oleh warna yang agak lembut. Setelah ragu-ragu sejenak, semburat merah muda muncul di wajah cantiknya, sementara bibir merahnya sedikit terbuka, memungkinkan suaranya terdengar. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dipikir-pikir lagi, ini adalah pertama kalinya Mu Chen mendengar Wen Qingxuan mengucapkan kata-kata lembut seperti itu kepadanya, yang langsung membuatnya ternganga mendengarnya. Di masa lalu, terlepas dari situasinya, Wen Qingxuan selalu tampak seperti burung phoenix yang berdiri tinggi di langit, dengan mata indahnya yang dipenuhi dengan kesombongan yang menggetarkan jiwa. Hal ini terutama berlaku saat berhadapan dengan lawan jenis, saat kekuatan dan keengganannya untuk mengakui kekalahan akan ditunjukkan secara ekstrim. Oleh karena itu, berhadapan dengan sosok yang sangat menakjubkan di hadapannya ini, Mu Chen jelas tidak merasa tenang. Namun, keterkejutannya tidak berlangsung lama, sebelum menyadari senyum bangga yang sudah tidak asing lagi muncul di wajah cantik Wen Qingxuan. Sambil menatap Mu Chen, dia menjawab, jika kamu terlalu mengecewakan untuk datang dan melakukan aksi, pahlawan menyelamatkan si cantik, dengan kemampuan yang sangat minim. Jangan menempatkan dirimu dalam peran sebagai pahlawan. Mu Chen tak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya saat mendengar itu. Menatap gadis yang pemilih ini dengan tatapan tajam, dorongan untuk ingin menyusun susunan dan melemparkannya ke dalamnya tampaknya mengalir dalam dirinya. Melihat tatapan sinis dari Mu Chen, senyum indah di wajah Wen Qingxuan yang elok semakin manis, sebelum mengalihkan pandangannya. Menatap lurus ke arah Xiao Huang yang pucat dan berwajah gelap, senyum di wajahnya perlahan mulai menghilang, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk jiwa. Melihat wajah Wen Qingxuan yang kedinginan, Xiao Huang tak kuasa menahan rasa menggigil di sekujur tubuhnya. Di luar susunan spiritual pengikat surga, semua orang segera melemparkan pandangan simpati ke arah Xiao Huang dan kelompoknya, karena mereka dapat dengan jelas merasakan api kemarahan yang tersembunyi di balik wajah Wen Qingxuan yang sedingin es. Menatap ke arah Mu Chen, Wen Qingxuan berbicara dengan suara lembut, bisakah kau biarkan aku menanganinya mulai sekarang, Mu Chen? Saat menatap Wen Qingxuan, dia dapat melihat api kemarahan yang pekat di dalam mata indah yang menggetarkan jiwa itu. Meskipun demikian, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, susunan spiritual ini tidak sederhana. Karena kamu bukan ahli dalam susunan spiritual, itu akan menghabiskan banyak kekuatanmu, bahkan jika kamu menghancurkannya. Oleh karena itu, kamu harus menyimpan kekuatanmu untuk menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi setelah ini. Itu tidak akan menjadi masalah yang mudah untuk dihadapi. Xiao Huang dan aliansi akademinya memang sangat kuat. Namun, mereka tidak cukup kuat untuk berani menantang Wen Qingxuan. Namun, dari kelihatannya, mereka benar-benar berani mengambil tindakan. Mu Chen sama sekali tidak akan percaya bahwa ada orang yang mengatakan tidak ada yang aneh di tempat ini. Kata-kata Mu Chen mengandung makna yang lebih dalam, menyebabkan getaran di hati Wen Qingxuan. Meskipun demikian, dia mengernyitkan alisnya yang ramping dan seperti bulan sabit, dia sedikit menggerakkan bibir merahnya. Meskipun Mu Chen adalah seorang master array spiritual, dia sangat jelas tentang betapa hebatnya array spiritual pengikat surga, milik Xiao Huang. Dari kelihatannya, tanpa membicarakan tentang Mu Chen, bahkan dia harus membayar harga untuk menghancurkannya.
Oleh karena itu, menghadapi spiritual array yang begitu hebat, bahkan Mu Chen akan merasa agak sakit hati untuk menghadapinya. Jika dia sampai salah perhitungan, itu akan menjadi masalah bagi mereka untuk kehilangan muka. Meskipun Wen Qingxuan biasanya tidak akan memberikan muka apapun kepada Mu Chen, di bawah tatapan penuh perhatian semua orang di sekitarnya, dia tidak ingin Mu Chen kehilangan muka dengan cara seperti itu. Mungkinkah kamu sebenarnya khawatir aku akan kehilangan muka? Mu Chen tampaknya dapat melihat pikiran yang berputar-putar dalam tatapan Wen Qingxuan, menyebabkan dia mengangkat alisnya sebagai tanggapan. Sambil tertawa, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Xiao Huang di kejauhan sambil berkata, namun, jangan khawatir. Karena aku telah mengatakan kata-kata itu, aku secara alami memiliki keyakinanku. Meskipun Heaven Binding Spiritual Array-nya tidak lemah, aku khawatir dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjebakku. Saat mengucapkan kata-kata itu, senyum muncul di wajah Mu Chen. Ini bukan senyum kepuasan, tetapi lengkungan kepercayaan diri. Orang harus mengatakan bahwa senyumnya memiliki sejumlah besar karisma dan pesona. Seolah aku peduli padamu, apakah kamu mati atau tidak? Melihat senyum yang tersungging di wajah tampan Mu Chen, ria samar muncul di mata indah Wen Qingxuan. Namun, saat melihat Mu Chen sedang menatapnya, dia mengalihkan pandangannya sedikit, lalu menjawab, kalian para lelaki memang suka pamer. Baiklah, baiklah. Melihatmu sudah berlari sejauh itu untuk menolongku, aku tidak akan merebut ini darimu. Sebaiknya kau cepat-cepat dan urus susunan yang buruk ini. Aku sudah tidak tahan ingin menghajar orang itu, kata Wen Qingxuan sambil melambaikan tangannya. Mendengar itu, Mu Chen tertawa dan berhenti berbicara. Perlahan melangkah maju, tatapannya menjadi semakin dingin dan tajam, sebelum akhirnya tertuju pada Xiao Huang. Melihat tindakan Mu Chen, Xiao Huang langsung tahu apa yang ingin dilakukan Mu Chen. Hal ini menyebabkan bayangan kemarahan muncul di matanya saat dia mencibir, ada apa? Memiliki seseorang yang mendukungmu telah memberimu cukup banyak kepercayaan diri, bukan? Aku hanya mengincar 20.000 poin itu, jawab Mu Chen sambil tersenyum. Aku khawatir kau tidak memiliki kemampuan untuk mendukungnya. Melihat ekspresi dingin di wajah cantik Wen Qingxuan, ketakutan dan kekhawatiran muncul di matanya saat dia berteriak, sebaiknya kalian berdua bertindak bersama. Ingin menghancurkan susunanku sendiri tidak ada apa-apanya. Senyum ambigu muncul di wajah Mu Chen saat dia melihat ke arah Xiao Huang dan membalas, jika kamu takut, katakan saja. Tidak perlu menggunakan kata-kata seperti itu untuk memprovokasi kami. Namun, jangan khawatir. Aku sendiri lebih dari cukup untuk menghancurkan susunanmu. Kesombongan yang tak tahu malu. Aku benar-benar ingin melihat seberapa hebat kemampuanmu untuk mendukung kata-katamu. Sedikit kilauan muncul di mata Xiao Huang, sementara bayangan kebahagiaan yang dingin melintas di dalam dirinya. Dari kelihatannya, aliansi akademi mereka sudah tidak memiliki keuntungan lagi. Jika Mu Chen telah bekerja sama dengan Wen Qingxuan, bahkan dengan Heaven Binding Spiritual Array miliknya, mustahil baginya untuk menahan mereka. Namun, untungnya, orang Mu Chen yang merajalela itu benar-benar berani membuat pernyataan yang begitu berani. Jika dia mampu menangkap Mu Chen, mereka akan memegang keuntungan dalam situasi ini sekali lagi. Mu Chen tertawa menanggapi, tentu saja tahu apa yang dipikirkan Xiao Huang dalam benaknya. Namun, tanpa berbicara lagi, dia perlahan mengepalkan tangannya erat-erat. Petir hitam tiba-tiba menyembur dari tubuhnya, berderak saat petir itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat ini, fluktuasi energi yang sangat dahsyat mulai terpancar dari tubuhnya. Saat petir hitam terus mengembun bersama, mereka tampak membeku menjadi sesuatu yang tampak seperti cairan petir, sebelum perlahan mengalir di sekitar permukaan tubuh Mu Chen. Hal ini menyebabkan Mu Chen tampak seperti dewa petir yang berdiri di dalam petir, memiliki kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa. Pada saat ini, Xiao Huang juga bisa merasakan fluktuasi tirani yang terpancar dari tubuh Mu Chen, menyebabkan dia menyipitkan matanya. Tidak berani menunjukkan pengabaian lagi, dengan perubahan segel tangannya, energi spiritual yang tak terbatas melolong dari dalam Heaven Binding Spiritual Array. Saat ular raksasa yang terbentuk dari energi spiritual muncul sekali lagi, mereka mendesis dan menjentikan lidah mereka sambil menatap dingin ke arah Mu Chen. Sambil mengangkat kepalanya, Mu Chen menjulurkan kakinya, lalu menghentakkan kakinya ke tanah dengan keras. Saat telapak kakinya mendarat di tanah, retakan seperti jaring laba-laba segera menyebar dengan cepat. Kekuatan berat yang dihasilkan oleh hentakannya tampaknya telah menyebabkan seluruh gunung bergetar. Saat tanah berguncang, sosok Mu Chen melesat keluar dengan cepat seperti hantu, sementara petir hitam yang ada di tubuhnya berkilauan dengan liar. Pada saat yang sama,
Energi spiritual gabungan hitam dan putihnya mulai menyembur keluar seperti banjir. Setelah berhasil melewati bencana energi spiritualnya, energi spiritual yang ada di dalam tubuh Mu Chen telah mengalami peningkatan drastis. Ditambah dengan tubuh jasmaninya, jumlah kekuatan yang dapat dilepaskannya adalah sesuatu yang bahkan sebanding dengan para ahli di alam tingkat pertama bencana roh mereka. Mu Chen mengaktifkan kekuatannya hingga batas maksimal. Tidak memilih untuk melancarkan serangan secara gegabah, ia melesat lurus ke lokasi tertentu dari Heaven Binding Spiritual Array. Itu adalah salah satu dari 3 kemungkinan lokasi di mana area pusat berada. Sebagai Master Array Spiritual, Mu Chen tentu tahu bahwa menghancurkan array spiritual secara paksa adalah keputusan yang paling bodoh. Hanya dengan menemukan area pusat array spiritual, seseorang dapat menghancurkannya dengan cara termudah. Kau benar-benar sedang bermimpi jika kau ingin menghancurkan area pusat array spiritual pengikat surga milikku. Melihat tindakan Mu Chen, ekspresi Xiao Huang langsung berubah menjadi sinis. Dengan lambaian lengan bajunya, puluhan ular raksasa yang terbentuk dari energi spiritual sepanjang 100 meter membelah udara saat mereka menyapu ke arah Mu Chen tanpa sedikit pun belas kasihan. Dengan membawa energi spiritual yang tak terbatas, Mu Chen melayangkan tinju yang bergemuruh, menyebabkan petir hitam meledakkan udara, sebelum menghantam tubuh ular-ular raksasa yang terbentuk dari energi spiritual tersebut. Saat petir menyambar, seketika itu juga menghancurkan beberapa ular raksasa yang terbentuk dari energi spiritual. Namun, energi spiritual tersebut mulai mengembun bersama dengan sangat cepat. Saat itu, mereka berubah kembali ke bentuk awal mereka, yaitu ular raksasa, sebelum dengan gila-gilaan menyerbu maju sekali lagi. Gelombang kejut yang dahsyat mendatangkan malapetaka saat menyapu bersih dari tabrakan antara petir hitam dan ular raksasa, menyebabkan seluruh pegunungan berguncang tanpa henti. Melihat konfrontasi serangan seperti itu, alis Wen Qingxuan mulai berkerut. Mampu mengaktifkan semua energi spiritual di dalam Heaven Binding Spiritual Array miliknya, Xiao Huang tidak sedikit pun takut dengan kemungkinan dia menghabiskan kekuatannya. Namun, mengapa Mu Chen memilih konfrontasi langsung seperti itu? Jika terus begini, tidak akan ada gunanya bagi Mu Chen. Melihat Mu Chen menghancurkan satu persatu ular raksasa yang terbentuk dari energi spiritualnya, Xiao Huang tidak sedikit pun merasa gugup. Sebaliknya, secerca ejekan muncul di kedalaman matanya. Dia tahu bahwa jika dia melanjutkan ini, Mu Chen pasti akan menderita kekalahan dalam array spiritualnya. Karena kau sangat senang membunuh ular-ularku, aku akan menambahkan sedikit kesulitan untukmu. Suara mengejek Xiao Huang terdengar pelan, sebelum mulai menjentikan jarinya. Pada saat berikutnya, energi spiritual tiba-tiba mengembun ke arah yang dijentikan. Berubah menjadi lusinan ular raksasa, ekor raksasa mereka mulai hancur seperti meteor yang jatuh. Masih belum jatuh kembali, Mu Chen mengepalkan tinjunya, menghantam ular-ular raksasa yang terbentuk dari energi spiritual itu dengan keras. Pada saat berikutnya, fluktuasi energi spiritual yang menakutkan meledak, gelombang kejut langsung terbentuk dan membuatnya terlempar ke belakang. Dampaknya begitu dahsyat sehingga tanda-tanda kekacauan bahkan muncul dalam fluktuasi energi spiritual yang terpancar dari tubuhnya. Melihat ini, wajah Su Huang dan yang lainnya yang berdiri di luar Heaven Binding Spiritual Array menjadi tegang. Dasar orang tolol, dia tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Melihat ini, Xiao Huang tidak dapat menahan senyum dingin yang tersungging di sudut mulutnya. Namun, senyumnya tidak bertahan lama karena pupil matanya mengerut hebat. Itu karena dia melihat Mu Chen tiba-tiba berbalik, bergegas menuju sisi barat array spiritualnya. Cahaya spiritual terpancar dari udara yang ada di sana, dengan pola array tersembunyi di balik cahaya spiritual yang terang dan cemerlang. Tempat itu sama sekali tidak menarik perhatian. Namun, ekspresi Xiao Huang langsung berubah jelek, sementara keterkejutan dan kengerian terpancar dari matanya. Itu karena Xiao Huang tahu bahwa di sanalah letak pusat array spiritualnya. Namun, dia tidak pernah menyangka Mu Chen akan menemukan lokasinya. Dia sengaja melancarkan serangan ganas ke arah lain demi menurunkan kewaspadaan Xiao Huang. Sementara wajah Xiao Huang berubah tajam, dia buru-buru mengaktifkan kekuatan spiritual array-nya. Namun ular-ular raksasa berbentuk energi spiritual langsung menyerbu dengan gila-gilaan mengejar Mu Chen. Namun, dengan mengandalkan unsur kejutan, Mu Chen telah muncul di hadapan pola susunan yang berkilauan dengan cahaya spiritual. Pada saat berikutnya, pilar bercahaya yang tidak menyenangkan melesat ke langit dari atas kepalanya. Saat pilar iblis raksasa muncul dalam sekejap, Mu Chen memberikan pelukan ilusi di hadapannya. Tanpa ragu sedikit pun, dia menggenggam pilar iblis itu, sebelum mengayunkannya dengan keras ke arah cahaya spiritual di bawahnya. Melihat ini, wajah Xiao Huang langsung berubah pucat pasi. Saat dia melambaikan pilar iblis itu ke bawah,
suara Mu Chen yang terdengar acuh tak acuh terdengar bersamaan dengan suara mendesing udara yang terbelah. Setelah mengalami kekalahan 2 kali berturut-turut, kamu benar-benar luar biasa bodoh. Maaf. Dari kelihatannya, 20.000 poin itu sekarang menjadi milikku. Membawa aura buruk yang menutupi langit, pilar iblis itu bergemuruh jatuh, sebelum akhirnya menghantam puncak pola susunan yang bersinar dengan cahaya spiritual. Pilar iblis raksasa itu mengeluarkan aura jahat yang mengepul saat menghantam keras arai spiritual yang berkilauan dengan cahaya spiritual yang menyilaukan. Saat keduanya saling bertabrakan, fluktuasi energi spiritual yang mencengangkan langsung menyapu. Saat fluktuasi melanda, bahkan udara di sekitarnya pun meledak terpisah, mengirimkan gemuruh teredam yang terus-menerus berdering di telinga orang-orang. Energi spiritual menyembur keluar dengan liar di dalam spiritual arai saat ia mencoba bertahan melawan serangan pilar iblis. Namun, karena ia telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang Mu Chen sebelumnya, ia tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengumpulkan pertahanannya. Kilauan membara melintas di mata Mu Chen saat ia merasakan serangan tak terbatas yang dengan gila menyapu dari belakangnya. Didorong oleh amarahnya, Xiao Huang telah mengaktifkan semua kekuatan spiritual arainya dalam upaya untuk melancarkan serangan ke arahnya. Namun, pada saat ini, Mu Chen jelas tidak bisa mundur. Jika dia mundur, Heaven Binding Array akan jatuh ke dalam kendali penuh Xiao Huang sekali lagi. Setelah menderita kerugian sebelumnya, Xiao Huang pasti akan mengaktifkan sejumlah besar energi spiritual untuk melindungi area pusat spiritual array miliknya. Jika itu terjadi, niscaya akan menambah kesulitan bagi Mu Chen jika dia masih ingin menghancurkan spiritual array. Oleh karena itu, pada saat ini juga, dia sama sekali tidak bisa takut dan mundur dari serangan mengerikan yang datang dari punggungnya. Saat kilatan yang tidak menyenangkan melintas di mata Mu Chen, aura jahat mulai memadat dengan gila-gilaan di kedalamannya. Raungan rendah terdengar keras dari mulutnya, hanya untuk tubuh raksasa pilar iblis merbesar yang mengembang sedikit. Raungan seperti asura yang berdering dari api penyucian tampaknya bergema darinya saat niat membunuh menyembur darinya, menutupi langit. Beristirahatlah untukku. Raungan keras terdengar dari mulut Mu Chen bagaikan gemuruh guntur saat pilar iblis meru agung hancur sekali lagi. Saat Mu Chen mengaktifkan fisik dewa petirnya secara ekstrim, ia juga telah mendorong sirkulasi energi spiritual di dalam tubuhnya hingga batas maksimal. Bahkan, ia juga telah mencabut pilar iblis meru agung. Menggunakan senjata yang sangat mengerikan untuk melancarkan serangan yang begitu menakutkan, bahkan Heaven Binding Array tidak akan mampu menahannya. Saat pilar iblis itu turun, retakan mulai meluas seperti jaring laba-laba. Pada saat ini, susunan pengikat surga berada di ambang kehancuran. Bajingan! Pada saat ini, Xiao Huang tidak bisa lagi tetap tenang, wajahnya berubah pucat saat dia meraung dengan suara yang ganas. Dengan perubahan segel tangannya, seteguk esensi darah menyembur dari mulutnya. Saat saripati darah ini keluar, lusinan ular raksasa yang terbentuk dari energi spiritual yang mengejar di belakang Mu Chen tiba-tiba mengangkat kepala dan melolong ke langit, sebelum melahap saripati darah itu. Pada saat berikutnya, cahaya berdarah meletus dari tubuh mereka, sebelum mulai menyatu dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat cahaya spiritual berkembang, seekor ular raksasa yang panjangnya kira-kira 1000 meter muncul. Saat ular raksasa itu melayang di udara, bayangannya menyelimuti radius beberapa ratus meter. Di bawah bayangannya, bahkan puncak gunung raksasa mulai bergetar. Jelas, Xiao Huang dan Mu Chen telah dipaksa ke titik kebingungan total. Saat ular raksasa itu terbentuk, ia mengayunkan ekornya yang besar sambil menembus ruang. Mirip dengan tombak dewa yang ganas yang mustahil untuk dihalangi, ia menusuk langsung ke punggung Mu Chen dengan kecepatan kilat. Kecepatan seperti itu menyebabkan orang lain merasakan jantung mereka berdebar-debar dengan tidak pura-pura. Melihat ini, wajah Luo Li yang cantik berubah sedikit. Dia menggenggam erat pedang Dewa Luo dan melangkah maju setengah langkah. Namun, tepat saat dia melakukan gerakan itu, Xiao Wang, yang berdiri tidak jauh dari situ, segera menarik busur api raksasanya. Api merah menyala membumbung di ujung anak panah, menyebabkan distorsi di ruang sekitarnya. Dia mengarahkan ujung anak panahnya tepat ke arah Luo Li, tetapi dia tidak melepaskan tali busurnya. Namun, begitu Luo Li melakukan tindakan aneh, dia akan segera mengambil tindakan untuk menghalanginya. Meskipun Xiao Wang tahu betapa tangguhnya gadis Luo Li yang berdiri di hadapannya, dia masih memiliki keyakinan pada kemampuannya untuk menghentikannya jika dia mengambil tindakan. Meskipun dia menatap Xiao Wang dengan tatapan dingin dengan matanya yang indah, Luo Li tidak mengambil tindakan. Memutar matanya, dia menatap lurus ke arah spiritual array yang dipenuhi badai. Tekanan yang datang dari belakang juga terdeteksi oleh Mu Chen. Namun, tidak ada sedikit pun kepanikan di matanya. Sebaliknya,
matanya dipenuhi dengan bayangan yang dingin. Menatap spiritual Arai di depannya, perluasan retakan tumbuh semakin cepat. Suara mendesing yang berasal dari belakang terdengar menusuk telinga Mu Chen, sedangkan rasa sakit yang menusuk samar-samar terpancar dari punggungnya. Semua orang segera meningkatkan perhatiannya, mata mereka bahkan tidak berkedip sedikit pun. Mengambil setengah langkah ke depan, kilatan dingin bersinar dalam mata hitamnya saat pilar iblis itu turun dengan dahsyat. Susunan pengikat surga, yang telah mencapai batasnya, akhirnya tidak mampu menahan serangan seperti itu. Saat retakan itu pecah, suara yang jelas akhirnya menyebar dan menyebar ke seluruh spiritual Arai dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat cahaya spiritual berkembang pesat, energi spiritual pun langsung meledak. Gelombang kejut energi spiritual yang tak tertandingi dahsyatnya menyapu bagaikan badai, sementara getaran hebat mengguncang tubuh Mu Chen. Suara mendesing yang sangat dahsyat terdengar dari belakang punggung Mu Chen, jubah di belakangnya terbelah pelan. Namun, tepat saat ekor ular tajam seperti tombak dewa itu melesat tepat ke punggung Mu Chen, ekor itu tiba-tiba membeku, sementara energi spiritual tak terbatas yang awalnya ada di dalamnya segera menghilang. Pada saat ini, ular raksasa itu meledak terpisah, berubah menjadi titik-titik energi spiritual yang bersinar yang menutupi langit. Pada saat itu, ular raksasa yang awalnya menyelimuti dan hendak menindas Mu Chen, langsung menghilang sepenuhnya. Titik-titik bercahaya yang menutupi langit turun dari sekelilingnya, tampak sangat megah. Pemandangan ini membuat semua orang yang hadir menghela napas lega, seolah beban berat terangkat dari pundak mereka. Meskipun yang menerima serangan itu bukan mereka, perasaan tertekan dari kedalaman membuat mereka agak tak tertahankan. Sementara mereka menarik napas lega, semua orang melihat sosok kurus yang berdiri di antara titik-titik bercahaya yang menghiasi langit. Seruan kekaguman muncul di mata beberapa orang. Siapa yang mengira bahwa Mu Chen benar-benar akan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan spiritual Arai yang bahkan sulit bagi seseorang seperti Wen Qingxuan. Benar-benar layak untuk bencana darah. Berdiri di kejauhan saat dia menyaksikan tontonan ini, senyum tipis muncul di wajah Wu Ling. Melihat sosok pemuda itu, rasa hormat yang mendalam terpancar di matanya. Ketika S1 MCHE Pronunciation Chen disingkirkan di tengah jalan spiritual, itu tidak diragukan lagi merupakan pukulan yang sangat berat baginya, karena ini tampaknya telah menghentikan pelatihan 1 tahun lebih yang sangat penting baginya. Di mata orang-orang dengan bakat seperti dia, pelatihan pahit tahun ini lebih dari cukup untuk melemparkan orang lain jauh di belakang. Awalnya Ling khawatir Mu Chen akan mengalami cedera serius karena melakukan hal itu. Jika itu terjadi, tidak dapat dihindari bahwa ia akan kehilangan lawan yang ia hormati. Namun, dari kelihatannya, pada akhirnya, Mu Chen benar-benar Mu Chen yang dikenalnya. Sepertinya memang akan ada pertunjukan bagus yang bisa ditonton di turnamen Akademi Spiritual Agung ini, Iguma Mu Ling. Sampai sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi jalan Jishuan. Namun, momentum Mu Chen juga tidak lemah. Dengan dendam dan keluhan yang sangat dalam di antara mereka berdua, pasti akan ada pertempuran besar jika mereka bertemu satu sama lain. Lebih jauh lagi, jika kedua orang yang sama-sama mempesona ini bertemu satu sama lain, bahkan orang-orang seperti Wu Ling akan merasa penasaran untuk mengantisipasi tontonan yang akan terjadi. Namun, masalah hari ini mungkin tidak sesederhana itu. Selain orang itu, siapa lagi yang bisa memiliki cara seperti itu untuk membuat beberapa orang itu bertindak bersama? Niat mendalam terpancar di mata Wu Ling saat ia menyapu pandangannya ke beberapa lokasi. Setelah terdiam sejenak, cahaya samar bersinar di matanya. Di udara, Xiao Huang menatap kosong saat spiritual Arainya hancur, sementara wajahnya pucat pasi. Seketika, seteguk darah menyembur keluar dengan ganas saat dia terhuyung mundur beberapa langkah. Energi spiritual di dalam tubuhnya tampak sangat kacau dan tidak teratur. Jelas, dia menderita cukup banyak cedera akibat arai spiritualnya rusak. Itu tidak mungkin. Xiao Huang tidak peduli dengan noda darah di sudut mulutnya, hanya menatap kosong ke arah spiritual arai yang rusak di hadapannya. Pada saat ini, perasaan yang tak terbayangkan mengalir dari matanya. Dia agak tidak percaya bahwa spiritual arainya yang kuat, yang lebih dari cukup untuk menjebak seorang ahli bencana roh kelas 1 sampai mati, benar-benar akan dihancurkan oleh seseorang dengan kultivasi hanya di ranah spiritual bencana energi. Dari apa yang terlihat, spiritual arai milikmu tidak sekuat yang kau kira. Memutar tubuhnya, Mu Chen menatap langsung ke arah Xiao Huang yang berwajah pucat saat dia berbicara dengan senyum tipis. Xiao Huang menatap tajam ke arah Mu Chen, matanya tampak garang dan jahat seperti serigala. Namun, saat ini, bayangan ketakutan yang sangat besar muncul di dalam dirinya. Dengan spiritual arai yang telah ia susun dengan cermat telah rusak, ia terpaksa benar-benar memandang Mu Chen dengan serius. Karena kamu kalah, menurut taruhan kami,
kamu harus menyerahkan 20.000 poinmu dengan jujur, kata Mu Chen sambil tersenyum ke arah Xiao Huang. Mendengar itu, wajah Xiao Huang sedikit berkedut saat bayangan dingin dan gelap muncul di matanya. Dari kelihatannya, kau memang tidak mau mengakui kekalahanmu. Melihat tindakan Xiao Huang, Mu Chen mengangkat bahunya dengan sedikit ketidakberdayaan. Menoleh ke arah Wen Qingxuan, dia berkata, "Ya, aku akan menyerahkan sisanya padamu." Mendengar itu, Wen Qingxuan menganggukkan wajahnya yang sedingin es. Memalingkan matanya yang indah ke arah Xiao Huang, tangannya yang seperti batu giok mencengkeram erat tombak perang emasnya, sementara niat membunuh samar melintas di matanya yang panjang dan sempit seperti burung phoenix. Melihat ini, wajah Xiao Huang langsung berubah saat dia mundur 2 langkah, matanya dipenuhi kewaspadaan dan ketakutan. Melihat reaksi Xiao Huang, Mu Chen tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Suaranya dingin dan acuh tak acuh saat dia berkata, "Xiao Huang, apakah perlu bersikap seperti itu? Keluarkan semua metode yang telah kalian persiapkan. Apakah kau benar-benar berpikir kami di sini untuk menonton pertunjukanmu yang menyembunyikan dan menutupi tanganmu?" Mendengar perkataan Mu Chen, pupil mata Xiao Huang akhirnya mengecil, sementara kewaspadaan di wajahnya perlahan mulai menghilang. Menatap Mu Chen, baru setelah beberapa saat dia mulai berkata perlahan, "Bagaimana kamu merasakannya?" "Itu karena kalian tidak sekuat yang kalian kira. Kalian semua tidak memiliki kualifikasi untuk menantang kami sendirian," jawab Mu Chen dengan suara tenang. "Haha. Benar-benar layak untuk bencana darah di jalan spiritual, Mu Chen," kata Xiao Huang sambil mencibir. Sambil memutar kepalanya, dia menatap tepat ke arah Mu Chen, sebelum berkata, "Ya, meskipun demikian, kamu benar-benar memiliki keberanian, benar-benar berani untuk maju meskipun kamu tahu bahwa ini bukan tempat yang baik untuk dimasuki dengan tergesa-gesa." Satu-satunya jawaban yang diberikan Mu Chen adalah terus menatap Xiao Huang dengan acuh tak acuh. Melihat tatapan Mu Chen, senyum di sudut mulut Xiao Huang menjadi agak dingin. Dengan lambaian tangannya, dia berkata, tuan-tuan, karena kalian telah ditemukan olehnya, apa gunanya bersembunyi lagi?" Mendengar hal itu, berbagai golongan yang hadir di wilayah itu mulai saling bertukar pandang. "Haha. Awalnya aku mengira kita tidak akan punya kesempatan untuk bertindak. Memang pantas untuk bencana berdarah." Sementara berbagai kelompok masih ragu, suara tawa samar akhirnya terdengar dari suatu lokasi di langit. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya langsung tertuju ke arah mereka, hanya untuk melihat cahaya spiritual tiba-tiba muncul dari puncak gunung. Pada saat berikutnya, sosok-sosok mulai muncul satu demi satu di bawah tatapan semua orang yang hadir. Ketika melihat wajah-wajah sosok itu, wajah semua orang seketika berubah tajam dan keterkejutan tampak di mata mereka.